Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala tabarakallahu ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jamaah bapak-bapak, ibu-ibu sedang sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama-tama kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita semua menjadi orang yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Allah Subhanahu wa taala ketika ingin membaikkan seorang hamba, maka hamba tersebut akan difahamkan agama. Kenapa orang itu dikatakan baik? Jika dia faham agama, ternyata seluruh amal kebaikan, seluruh amal ibadah, ternyata itu ada dalil dan ada syariat langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, di mana beliau mencontohkan yang namanya membantu tetangga, membantu saudara, membantu bahkan kerabat-kerabat yang rumahnya jauh. Ada syariat silaturahim, ada syariat zakat, nanti ada syariat untuk bersedekah dan yang lain-lain. Kemudian salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat, tabi'in, tabi'in dan seluruh umatnya hingga hari kiamat kelak. Bapak dan ibu rahimani wa rahimakumullah ta'ala, pada kesempatan kali ini sedikit menyampaikan bahwasanya di dalam kitab Nasihatul Ibad ada beberapa nasihat yang mungkin sederhana tapi ternyata maknanya sangat dalam. Niki karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwasanya ada beberapa amal ibadah, ada beberapa kebaikan dan nanti ada pasangan yang kebaikannya jauh lebih baik. Arba'atun minal khisalil hasanah wa fiha arba'atun ahsanah. Ada 4 kebaikan dan nanti ada pasangannya yang kebaikan itu jauh lebih baik. Yang pertama adalah, langsung kita bahas sedikit. Yang pertama, al-haya'u minar rijali hasanun walakinnahu minal mar'ati ahsanun. Yang pertama adalah rasa malu. Al-haya' niku rasa malu. Kalau dimiliki oleh laki-laki, ini suatu sifat yang terpuji, sifat yang baik, sifat yang luar biasa, sifat yang mulia. Akan tetapi jika dimiliki oleh perempuan, maka ahsanun, maka rasa malu, sifat malu ini lebih mulia, jauh lebih baik, jauh lebih bagus ketimbang rasa malu yang dimiliki laki-laki. Jamaah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Yang pertama adalah rasa malu, bagaimana yang ketika kita miliki itu rasa malu tersebut mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kita dari dosa. Ternyata para ulama membagi bahwasanya rasa malu itu secara bahasa, secara bahasa rasa malu itu adalah perasaan atau sesuatu sifat yang menghindarkan kita untuk melakukan sesuatu karena takut dicela, karena takut diomong. Jamaah rahimani wa rahimakumullah ta'ala, menahan diri ketika kita mau melakukan sesuatu karena takut dicela, karena takut diomong, itu rasanya malu. Misalnya malu yang bagaimana, yang dimana Nabi niku menyebutkan al-haya syu'batun minal iman. Rasa malu itu bagian dari iman. Niku rasa malu yang bagaimana? Ternyata para ulama membagi bahwasanya rasa malu yang mendatangkan kebaikan adalah rasa malu ketika mau melakukan amal kemaksiatan, rasa malu ketika mau mengambil hak orang lain. Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dados ngeten Pak, rumusnya malu yang dirahmati
sifatnya terpuji itu adalah malu melakukan amal kemaksiatan. Jadi tidak ada ceritane, buat nanti ceritane ini kok ketika melakukan amal ibadah, melakukan amal soleh, niku kok isin. Nah niki rasa malu di amal kebaikan, mau melakukan amal ibadah kok isin. Niki adalah rasa malu yang tidak dibenarkan. Terus ngeten Pak, ketika kita mau melakukan amal ibadah kok izin, maka pasangannya nanti bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menghukum kita, nanti kita tidak malu melakukan amal kemaksiatan. Makanya kita harus terbiasa untuk tidak malu melakukan amal kebaikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita malu melakukan amal kemaksiatan. Hidup ini kan pasangan Pak. Kalau kita niku malu melakukan amal ibadah, maka nanti kita akan tidak malu melakukan amal kemaksiatan. Tapi sebaliknya, kalau kita niki melakukan amal kemaksiatan kok boten izin, maka nanti ketika melakukan amal kebaikan atau amal soleh niku malah izin. Jamaah rahimakumullah, maka kita perlu pahami introspeksi. Kalau kita melakukan amal ibadah kok izin, mau melakukan amal kebaikan kok malu, maka nanti bisa jadi ketika kita mau melakukan amal kemaksiatan malah kita tidak malu. Karena hidup ini pasangan. Makanya kita jangan sampai malu melakukan amal ibadah. Kita berangkat sholat, kita memakai pakaian sholat, bahkan kita beratribut atau apa nih bahasa saat ini itu style. Berarti dalam segi berpakaian niku dalam konteks syar'i niku kita tidak boleh malu. Saat ini kan kata bocah-bocah nom niki, misalnya saumuran kula niku pun izin menggunakan atribut-atribut Islam, nganggo peci pas sholat izin, rambutnya engko ora ketok, misalnya bercukuran, mboten barados, rambutnya jek teles, izin nganggo peci, engko patute ra patut, ngoten lho. Kemudian pakai pakaian syar'i, misalnya minimal mawon sholat niku katoke sing rada memper polos ngoten mawon, mboten sing katok model-model enten warna-warnane sing mencolok apa mulai enten tulisane. Kemudian kalau kita sholat kan pun terbiasa memakai pakaian takwa, memakai pakaian kuku, kemudian izin mergo napa ketoke rapati bois, rapati apik ngoten lho. Akhire salate napa? Salate nggo kelambi sing warna-warna, misalnya nganggo kaos oblong, misalnya nganggo kaos oblong dan iku tulisannya ra genah, tulisannya enten sing napa pemain bola, enten sing model supporter bola, nek mboten ada kata-kata sing jorok. Nah niku kita harus terbiasa untuk tidak malu melakukan amal ibadah, sehingga nanti ketika kita melakukan amal kemaksiatan niku kita malu Pak. Karena niki jelas kalau kita terbiasa melakukan amal ibadah boten izin niki, maka nanti ketika mau melakukan amal kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa malu, akhirnya kita terhindar dari amal kemaksiatan tersebut. Dan ini rasa malu kalau dimiliki oleh laki-laki niki statusnya adalah kebaikan. Akan tetapi kalau rasa malu ini dimiliki oleh perempuan, itu derajatnya dan kemuliaannya jauh lebih baik ketimbang rasa malu yang dimiliki oleh laki-laki. Jangan aliti Pak, bahwasanya rasa malu yang dimiliki perempuan itu harusnya lebih besar. Kenapa? Contohnya dalam hal aurat mawon, niku auratnya laki-laki niku kan hanya sekitar betis sampai pusar.
Tapi kalau kita bandingkan dengan perempuan itu auratnya niki Pak, yang boleh terlihat, auratnya perempuan yang boleh terlihat berarti niki mboten aurat, niki hanya wajah dan telapak tangan. Berarti telapak tangan munggah dugi siku-siku napa meneh kok dugi lengan, apalagi sampai bagian dada, rambut, leher ataupun bagian punggung, kemudian bagian paha, bagian betis dan yang lain-lain niku ternyata semuanya aurat. Makanya kita perlu perhatikan bahwasanya rasa malu itu harus lebih dimiliki oleh perempuan-perempuan. Tapi zaman saat ini Pak, wah, kita bisa lihat zaman saat ini niku malah jenengan naliti teng daerah napa wisata-wisata niku lho. Kulo kan bola-bali nggur munggah medun niku mesti ngerti, malah ketoke kewalik. Sing lanang-lanang niku katokan dawa, katoke nggih api-api, warnane jaketan, helman. Lah sing wedok wis ra kudungan, bar niku ukur kaosan, bar niku katoke cekak ngoten lho. Nah niki kan harusnya misalnya nek padha-padha punya rasa malu Pak, kudune kan kewalik. Nek sahat misalnya bocah lanang niku mungkin rada memper lah menggunakan celana rada cekak misalnya di bawah lutut misalnya. Celana pendek ataupun nek laki-laki niku menggunakan pakaian yang kaos pendek niku kan pun patut karena auratnya niku hanya sekitar pusar sampai lutut. Tapi sebaliknya kenapa kalau kita lihat niku di daerah kita mawon niku banyak perempuan-perempuan sing sudah membuka aurat niku terang-terangan wis bagian paha diperlihatkan, betis, rambut, kemudian bahkan bagian lengan ngoten lho. Bahkan kita bisa lihat bahwasanya di daerah-daerah lain itu ada yang lebih parah. Sok-sok nggih niki ngapunten sampai perutnya niku nggih terlihat ngoten lho. Dadi kaose niku memang sengaja, kaose niku memang dibuat sing dhuwur niku rada ketok, sing isor rada cekak. Akhire bagian perut niku nggih ketok. Jamaah rahimakumullah, maka niki rasa malu niki harus betul-betul kita miliki dalam hal kemaksiatan. Kita harus malu melakukan amal kemaksiatan, tapi sebenarnya kita tidak diperbolehkan untuk malu melakukan amal ibadah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian tingkatan malu yang paling tinggi bagi seorang perempuan, ini terutama nih Pak, bagi seorang perempuan itu adalah ketika dia bisa menjaga diri dari yang namanya pandangan laki-laki. Niki Pak, makanya kan di dalam surat An-Nisa itu disebutkan adalah kita harus menjaga mata kita, ghadul basar, gitu loh. Kita diperintahkan untuk menahan pandangan. Saat ini ngeten pertanyaannya, kenapa perempuan dan laki-laki harus sama-sama menjaga pandangan? Ternyata niku bukan hanya masalah aurat Pak, tapi ternyata juga masalah syahwat. Kenapa bisa terjadi perzinahan? Ampun, sampai timba masuk sumur ataupun bahkan banyak yang selingkuh, perselingkuhan dan yang lain-lain yang harusnya dalam Islam niku hukumannya niki yang selingkuh berarti niku pun dibujuk ya Pak, sudah pernah nikah, niku hukumannya rajam. Berarti rajam niku dipendem, bar niku dibualangi watu niku. Niki kan ketika kita melihat kok Mas yo syariat Islam kok enak wong berzina iki kok sudah menikah malah dirajam ya. Apa ora kejem banget ya? Mosok dipondem berkari sirahe tok bar niku dibualangi watu. Terus watune niku tidak boleh lebih dari kepalan tangan. Berarti waktu niku kudu sing rada cilik-cilik. Kenapa syariatnya seperti itu? Biar orangnya niku merasakan sakit. Jadi mboten sing rajam niku dipendem kali sirahe niku dikebruki watu sing rada gedhe sing sisan mati mboten, tapi dibalangi watu niku watune sing rada cilik-cilik. Nah, akhirnya dia nanti kesakitan sampai meninggal dunia. Kan kalau kita bayangkan ya Pak, kita kan belum pernah menemui kasus seperti itu. Tapi nek dibayang-bayang syariat rajam kan kaya-kayane kejem ngoten nggih. Kok ono ya Mas yo? Apa ora dipenggal wae, langsung dipenggal ngoten lho. Nek ora tembak mati ngono lho Mas. Tapi ternyata ketika diteliti Pak, kenapa hukuman seorang yang berzina yang sudah menikah niku dia harus dirajam? Maksudnya kalau dia meminta hukuman ketika dia dihukum karena dia berzina maka dia nanti dirajam. Niki ternyata karena nikmatnya dia berzina adalah kenikmatannya niku dari ujung kepala sampai ujung kaki.
Makanya ketika dia nanti dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala lewat rajam niku, dia akan dihukum dengan dilempari batu, maka dari ujung kepala sampai ujung kaki niku juga merasakan sakitnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tapi kita juga perlu paham Pak. Kita kan ngapunten. Ketika kita dipikir-pikir kok syariat rajam niku kaya-kaya kejam. Ternyata jenengan lihat sirahnya, lihat sejarahnya dari zaman Nabi sampai zaman sekarang Pak. Niku tidak ada orang kaum muslimin yang dihukum rajam karena terbukti pengadilan. Paham ya Pak? Kan di zaman Nabi niku ada syariat rajam, bahkan jenengan pernah mengartosi bahwasanya ada perempuan yang dirajam oleh Nabi, ada sahabat Nabi yang dirajam, kan itu niku. Tapi ternyata seluruh kasus para sahabat sahabiah yang laki-laki ataupun perempuan yang dirajam oleh Nabi niku tidak ada yang dirajam karena kalah dalam pengadilan. Berarti ketika pengadilan itu wonge kalah, akhirnya dirajam. Ternyata salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum orang yang berzina harus dirajam niku minimal, niki harus mendatangkan 4 saksi. Dan 4 saksi niki kudu wong lanang kabeh, bar niku 4 orang saksi niki harus melihat betul-betul yang namanya timba masuk sumur. Maksudnya keadaan berzina niku harus betul-betul melihat yang namanya timba masuk sumur. Wong papat niki betul-betul tahu Pak. Dan niki baru nanti ketika 4 orang ini mengaku melihat si fulan dan fulanah berzina, kemudian disumpah satu persatu. Wong papat niki bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka melihat terjadi perzinaan niku, maka baru dijatuhi hukuman rajam. Tapi 4 saksi sing ngeten iki, maksudnya kejadian 4 saksi niki tidak pernah ada. Dados para sahabat dan sahabiah yang zaman dahulu dirajam oleh Nabi niku karena ngaku niki lho. Jenengan mangertosi ada seorang pelacur yang datang kepada Nabi, kemudian dia ngomong bahwasanya wahai Nabi, saya telah melakukan perzinahan, maka rajamlah saya. Kemudian Nabi niki jenengan iki ketoke rada mabuk ora niki? Mboten. Kemudian kamu ini dalam keadaan tidak sadar? Mboten. Kemudian apakah kamu dalam keadaan gila? Kita wong wedok niki gila? Ternyata bukan. Akhirnya ketika Nabi bertanya, apakah kamu hamil? Kemudian wanita niki berkata, iya, saya hamil. Kemudian Nabi niki mboten langsung dalam keadaan hamil langsung dirajam, mboten. Akan tapi tunggu sampai bayinya lahir. Nah, berarti kan ketika hamil sampai bayinya lahir kan sangang sasi toh Pak. Tapi perempuan niki mboten kabur Pak. Perempuannya niki tetap menunggu karena pengen dirajam. Oh, berarti niki karena memang taubatnya seorang perempuan yang tadi pelacur niku, yang tadi dia berzina, kemudian dia menunggu sampai anaknya lahir. Ketika anaknya lahir, datang kepada Nabi lagi, wahai Nabi, anak yang sudah saya kandung, yang dulu saya berzina sudah lahir, saya pengen dirajam. Kemudian Nabi niki, loh, empun lahir niki, nggih. Bar niku tunggu sampai dia umur 2 tahun, sampai kamu sapih dari air susu, dari air asinya. Kemudian ditekoni menapa ketika itu kembali lagi perempuan ini akhirnya menyusui bayinya sampai umur 2 tahun. Berarti kan selama 2 tahun niki Pak, niki sakjane wong wedok niku bisa kabur, sakjane iso kabur teng daerah pundi sing akhirnya nanti mboten sida dirajam. Tapi perempuan ini telaten menyusui bayinya sampai umur 2 tahun. Setelah umur 2 tahun disapih, datang kepada Nabi lagi, wahai Nabi, anak yang dulu sudah lahir kemudian sekarang sudah saya sapih. Nah, kemudian baru Nabi ini yakin, wah berarti wong wedok ini tenanan leh taubat. Akhirnya bersabda kepada seluruh para sahabat, siapa yang berani untuk menjadikan anaknya nanti itu menjadi anak asuh. Kemudian ada sahabat yang yang bersedia nanti anaknya jadi anak adopsi atau nanti anaknya diasuh. Kemudian perempuannya niki baru setelah itu perempuannya dirajam. Kemudian setelah dirajam nih Pak, ketika dirajam ada seorang sahabat yang rada bersulo. Nah, karena ketika dirajam karena ada darah yang muncrat, darahnya niki kan dibalangi watu niki, dipendem tinggal sirai niki, kemudian dibalangi watu, kan jelas niki
ngapunten, darahnya niku sampai muncrat-muncrat dan mengenai salah seorang sahabat. Dikatakan niku ada sahabat Khalid bin Walid. Niki kecipratan darahnya perempuan kemudian merasa jijik. Jadi kecipratan darah wong wedok niki dek wau yang dirajam setelah meninggal niku kecipratan darah kemudian merasa jijik. Nah, ketika Nabi melihat niku, Nabi langsung bersabda bahwasanya taubatnya perempuan yang dirajam ini kalau dibagi-bagi kepada seluruh warga Madinah maka lebih besar taubatnya perempuan niki. Kenapa Pak? Karena perempuan niki sakjane niku sudah ngaku berzina. Kemudian hukumannya ngerti dirajam. Ngerti nek dirajam niku jelas dipendem bar niku dibalangi watu. Karena dia merasa ngeten Pak, karena dia punya rasa malu. Sakjane ngerti nek berzina niku ada dosa besar dan hukumannya niki mboten bain-bain, dipateni tapi mboten ditembak, mboten dipenggal, tapi dipalangi watu. Akhirnya wong wedok niki karena saking pengennya bertaubat, akhirnya menemui Nabi. Kemudian Nabi menunda sampai bayinya lahir. Sakjane niki bisa berubah pikiran tapi tidak. Akhirnya sampai bayinya lahir, nanti sampai bayinya umur 2 tahun. Baru setelah itu wanita niki dirajam oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu ternyata Nabi menyabdakan bersabda bahwasanya taubatnya perempuan ini kalau dibagi-bagi untuk warga Madinah maka lebih besar taubatnya wanita niki. Jamaah rahimanillah, niki salah satu contoh perempuan-perempuan yang ngapunten walaupun sudah terkena hukuman rajam tapi karena rasa malu berbuat maksiat dia tidak malu untuk meminta hukuman kepada Nabi Muhammad SAW. Sakjane kan sakit Pak, ketika ada orang berzina niku rasa ngomong-ngomong. Maksudnya perempuan tadi itu ketika sudah berzina sakjane meneng-meneng wae niku kan Nabi tidak akan tahu, dan kalau tidak tahu kan pasti juga tidak akan dihukum. Bahkan sampai Nabi meninggal dunia niku juga tidak akan dihukum. Akan tapi karena perempuan ini dewau merasa malu melakukan perzinaan, akhirnya dengan tidak malu perempuan ini mendatangi Nabi. Sakjane napa nggih, sakjane niku kan kudune izin nggih ketika mendatangi Nabi kemudian mengaku sudah berzina. Kan izin ya Pak ya. Wahai Nabi, saya sudah berzina. Kemudian para sahabat ngerti wong wedok niki berzina. Kan kudune kan izin, tapi ternyata karena dia pengen taubat, pengen melakukan amal ibadah niku dewa, dia tidak merasa malu. Yang penting taubatku ditompo. Akhirnya dia tetap meminta kepada Nabi untuk dirajam. Jadi ngeten Pak, kita jangan membandingkan kalau hukuman rajam niku ketoke kejam, tapi ternyata runtutan untuk menuju rajam niku sangat berat sekali. Kemudian contoh lain nih, sedikit keluar dari materi, potong tangan. Potong tangan itu kan ketoke niku dalam hukum masyarakat umum niku mosok wong nyolong potong tangane kok dipotong. Kemudian kita lihat kenapa ada syariat hukum potong tangan. Ternyata hukum potong tangan itu bagi orang yang mencurinya sudah melebihi nisab. Dan nisabnya mencuri ini kalau kesupen tapi angkanya niku hampir 100 juta. Dan terus ketika ada orang yang mencuri tapi curiannya niku hanya ratusan ribu nopo, hanya sekedar misalnya kamu sampai nyolong pite, nyolong wedhus yang harganya mungkin sekitar sekitar 25 juta atau 3 jutaan. Nah niku belum masuk nisab dan niku hukumannya belum hukuman potong tangan. Hukuman potong tangan niku nanti kalau nisabnya atau batasan dia mencuri niku sudah sampai di hampir 100 juta nih buat salah kalau angkanya itu hampir 100 juta. Kalau di zaman dulu kan ada berapa dinar. Nah, ini tapi kalau dirupiahkan kan berarti hampir berapa ratus juta. Dan ini kita pahami bahwasanya memotong tangan seorang pencuri niki juga bukan haknya masyarakat di situ, tapi adalah haknya amir, haknya qadhi, haknya hakim. Kalau misalnya ngeten Pak, ada pencuri ketangkep niki. Ketika ditangkap, kemudian dia sudah mengaku mencuri hampir sudah mencapai nisab. Ketika dia mengaku sudah mencapai nisab, nanti ditimbang. Kalau dia dipotong tangan, berarti tangan yang mana nanti dipotong. Kemudian nanti ketika dilihat sudah masuk kriteria dipotong tangan, nanti yang dipotong tangan itu bukan tangan kanan Pak, tangan kiri. Dan yang dipotong tangan itu hanya pergelangan tangan.
Nanti kalau pergelangan tangan sudah dipotong, boten kapok, maka dia nanti ketika masih mencuri dan sampai nisab lagi, nanti dia dipotong tangannya sampai lengan. Kita ikan rodok kejam nih Mas. Tapi ternyata ketika kita lihat menuju potong tangan, niku tidak serta merta langsung misalnya ketahuan maling kemudian langsung potong tangan, boten. Tapi dilihat sudah mencapai nisab maupun boten. Ketika dilihat mencurinya ini sudah sebesar apa, kalau sudah banyak yang terugikan, angkanya ratusan juta, nah berarti baru dipotong tangan. Dipotong tangan baru pergelangan tangan. Nah, setelah pergelangan tangan, nanti kalau boten kapok melih, nanti baru sampai lengan. Nanti sudah sampai lengan ini sudah boten kapok melih, nanti sampai bagian pangkal lengan niki dewa. Kalau niki sudah selesai, baru nanti bagian kanan. Tapi kalau yakin nih, jenengan aliti tentang sejarah niku mboten enten kok orang zaman Nabi ataupun sampai zaman sekarang niku yang dipotong tangan sampai bagian sini. Berarti pun dipotong tangan ora kapok. Niku mboten enten. Ketika zaman dahulu sampai zaman sekarang ketika Islam berjaya niku ada orang yang dipotong tangan pisan Pak, niku pun kapok, yakin pun kapok. Kemudian ada orang satu warga negara yang dipotong tangan niku satu warga negara pun mboten enten sing maling, ngoten lho. Jamaah rahimahullah, niki salah satu indahnya syariat Islam. Ketika ada satu saja yang dihukum, maka yang lain itu akan langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini sapa sing mboten ngeri ketika pun ketahuan maling, tangannya langsung dipotong karena mencapai nisab. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, niku yang pertama adalah malu. Kalau kita punya rasa malu, maka kita harus menempatkan malu tersebut dalam hal kemaksiatan. Ketika kita mau melakukan kemaksiatan, malu, harusnya izin. Tapi kalau kita mau melakukan amal ibadah, hendaknya tidak boleh malu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua niki sedikit, yaitu adalah al-adlu likulli ahadin ahsanun walakinnahu lil umara'i ahsanun. Keadilan atau adil, maksudnya keadilan ini adalah menempatkan sesuatu dengan sesuai tempatnya. Ini kalau dilakukan seluruh kaum muslimin, dilakukan manusia, niki kebaikan. Kita melakukan keadilan, ini suatu kebaikan. Tapi kalau keadilan ini dilakukan oleh para pemimpin, dilakukan oleh para pejabat, dilakukan oleh para pemimpin negara, maka keadilan ini adalah keadilan yang jauh lebih baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita melakukan keadilan, adil niki adalah boten kok sama rata Pak. Adil niki kados ngeten lho. Adil niku adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, apa jaminan ketika kita itu melakukan keadilan, apalagi kalau kita itu sebagai pemimpin, minimal pemimpin keluarga, adalah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan naungan ketika nanti di padang mahsyar. Yaumaladillah illa dilluh, di hari di mana pada mahsyar itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Itu yang pertama adalah orang-orang yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala imamun adilun, yaitu seorang pemimpin yang adil. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahkan sampai dalam hal penyiksaan Pak, niki juga ada kisusnya. Maka Islam niku sangat adil, sehingga kalau kita ada kedoliman maka balasannya juga setimpal. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, yaitu imamun adilun. Kalau kita melakukan keadilan, maka kebaikan bagi kita semua. Tapi kalau keadilan itu dilakukan oleh para umarah, oleh para pemimpin, maka sebagai pejabat, sebagai kepala keluarga, sebagai kepala negara, kalau adil, maka dia punya kebaikan yang jauh lebih baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan dalam perkataan dan ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mugi-mugi bermanfaat.
Yang intinya bahwasanya rasa malu harus kita tempatkan pada kemaksiatan. Kalau kita mau melakukan kemaksiatan, malu, izin. Tapi kalau kita melakukan amal ibadah, hendaknya jangan malu. Boten sah izin ketika kita melakukan amal ibadah. Kemudian kita harus adil menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Jamaah rahimahullah, mungkin itu nggih. Akhirul da'wan alhamdulillah, astaghfirullah katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.